Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang berbahagia. Baik, seringkali kita menjumpai seseorang yang mungkin perilaku, perkataan, perbuatan, sifat, sikap, dan karakternya kurang baik bagi kita. Tapi kita harus sadar, kewajiban sesama manusia adalah saling menasehati, saling mengingatkan pada kebaikan, dan mencegah kepada sesuatu yang tidak baik. Namun terkadang, niat baik kita untuk menasihati orang lain tidak dapat diterima dengan baik oleh orang yang kita nasihati. Kenapa? Karena terkadang cara kita menasihatinya masih salah. Nah, kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman semuanya bagaimana sih caranya kita menasihati orang lain agar dapat diterima dengan baik. Cara yang pertama adalah mulailah dengan cara yang positif dan hindari emosi. Oke, ketika kita menasihati orang lain, tentunya kita harus mampu mengkondisikan diri kita agar apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang positif. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu yang negatif, inilah penyebabnya kenapa akhirnya apa yang kita sampaikan tidak dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Apalagi ketika kita bermaksud menasehati atau memberikan masukan kepada orang lain, namun kita melakukannya dengan cara emosi, marah-marah, hingga kita mengucapkan suatu kalimat atau perkataan yang dirasa kurang baik, keras, ataupun mungkin kata-kata yang tidak sopan. Maka dari itu, ketika kita hendak menasihati orang lain, mulailah dengan kalimat-kalimat yang positif, walaupun memang kita tidak menyukai apa yang dilakukan oleh orang tersebut, atau tidak menyukai sifat, sikap, perkataan, atau hal lain yang ada pada orang tersebut. Tapi coba kita ucapkan suatu hal dengan kalimat yang positif, dan tentunya hindari emosi. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu dengan emosi, nasihat kita tidak akan bisa tersampaikan dengan baik. Itulah cara yang pertama. Lalu, cara yang kedua adalah ketika kita hendak memberikan nasihat atau masukan kepada orang lain adalah hindari menyalahkan orang tersebut. Iya, mungkin kita menasehati orang tersebut karena orang tersebut melakukan kesalahan. Tapi teman-teman, cobalah ketika kita menasihati seseorang, jangan terlalu fokus pada kesalahan yang telah diperbuat, tapi cobalah fokus pada solusi atau tindak lanjut apa yang harus orang tersebut lakukan. Karena ketika kita terfokus pada kesalahan, akhirnya kita bukan menasihati, tapi lebih kepada menyalahkan orang tersebut. Jadi teman-teman, sekali lagi ketika kita hendak memberikan nasihat atau masukan kepada orang lain, hindari kata-kata yang akhirnya kita hanya menyalahkan orang tersebut. Dan fokuslah kepada solusi apa yang harus orang tersebut lakukan dibandingkan terlalu fokus dengan kesalahan yang sudah dilakukan. Lalu, cara yang selanjutnya adalah sampaikan dengan singkat dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Tidak semua orang bisa menerima apa yang kita sampaikan, dan tidak semua orang mudah untuk memahami apa yang kita ucapkan. Maka dari itu, ketika kita hendak menasihati orang lain, cobalah sampaikan dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kalimat yang singkat adalah kalimat yang tidak bertele-tele, atau kita terlalu banyak mengungkit hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita singgung. Dan cobalah menggunakan kalimat-kalimat atau contoh-contoh yang mudah dipahami oleh orang tersebut. Karena pemahaman seseorang pastinya berbeda-beda. Jadi ketika kita hendak menasihati seseorang, cobalah fokus kepada apa yang akan kita sampaikan. Sampaikan dengan kalimat yang singkat, sampaikan dengan bahasa yang santun, dan bahasa yang mudah dipahami oleh orang tersebut, agar nasihat yang kita berikan kepada orang tersebut dapat diterima dengan baik dan mudah untuk dipahami, sehingga mudah untuk dilakukan oleh orang tersebut. Cara yang selanjutnya, ketika kita hendak menasihati seseorang, cobalah untuk fokus kepada perilakunya. Jangan sampai fokus kepada orangnya. Maksudnya apa? Ketika seseorang melakukan kesalahan, mungkin kita tidak suka dengan orang tersebut, tidak suka dengan apa yang ia lakukan. Tapi ketika prinsip kita adalah fokus kepada orangnya, bukan fokus kepada perilakunya, bisa jadi ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan, akhirnya kita hanya membenci orang tersebut tanpa mau memberikan nasihat yang baik, tanpa mau memberikan masukan-masukan yang baik. Maka dari itu ketika kita melihat seorang melakukan sebuah kesalahan, coba kita fokus
kepada perilakunya, kepada perbuatan-perbuatan yang dirasa memang kurang baik. Jangan sampai kita fokus kepada orangnya, yang akhirnya terkadang memberikan mindset kepada kita bahwa kita benci dengan orang itu, kita tidak suka dengan orang itu, kita tidak mau bergaul dengan orang itu karena perilakunya tidak baik. Tapi cobalah fokus kepada perilakunya, bagaimana kita berusaha untuk membantu merubah perilakunya agar menjadi lebih baik. Ibaratkan begini, ketika kuku kita panjang atau bahkan kotor, bukan jari kita yang kita potong, tapi kukunya. Jadi ketika kita menjumpai seseorang yang memiliki perilaku yang tidak baik atau perilaku yang buruk, jangan sampai kita membenci orangnya, tapi cukuplah membenci perilakunya. Dan kalau bisa, berikanlah nasihat, masukan yang bisa mengubah orang tersebut menjadi lebih baik lagi. Cara yang selanjutnya adalah tawarkan sebuah solusi dan bukan hanya memberikan kritikan. Terkadang ketika kita hendak memberikan masukan atau kritikan kepada orang lain, seringkali kita tidak bisa memberikan solusi yang harus dilakukan. Kita hanya fokus untuk mengkritik, fokus untuk mencari kesalahannya, fokus untuk mengungkit-ungkit tentang keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Tapi di sisi lain, kita tidak mampu memberikan solusi. Apa nih yang harus dilakukan oleh orang tersebut agar bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi teman-teman, ketika kita hendak mengkritik atau memberikan masukan kepada orang lain, berusahalah untuk menyiapkan atau menawarkan solusi apa nih yang harus dilakukan oleh orang tersebut agar bisa melakukan suatu perubahan yang lebih baik ke depannya. Lalu, cara yang selanjutnya adalah ketika kita hendak menasihati atau memberikan masukan kepada orang lain, perlu dan sangat penting untuk diperhatikan adalah sampaikan pada tempat yang tidak ramai atau sebisa mungkin kita hanya berdua, sampaikan secara empat mata. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan kritik, masukan, atau menyinggung kesalahan seseorang di tempat yang ramai, di depan banyak orang, itu bisa jadi justru tidak akan diterima dengan baik. Karena hal tersebut bisa jadi mempermalukan orang tersebut, teman-teman. Jadi ketika kita hendak menasihati orang lain karena keburukannya, karena kesalahannya, coba lakukan di tempat yang tertutup atau minimal hanya ada 2 orang. Kita lakukan 4 mata, kita dengan orang yang hendak kita nasihati. Jangan sampai kita akhirnya memberikan kritik, masukan di tempat umum atau di depan banyak orang, sehingga akhirnya banyak orang yang mengetahui kesalahan-kesalahan orang tersebut. Nah, ini teman-teman sekali lagi justru bisa mempermalukan orang yang hendak kita beri nasihat. Lalu, cara yang terakhir yang perlu teman-teman perhatikan ketika hendak memberikan nasihat atau masukan kepada orang lain, yaitu adalah selain kita mampu memberikan solusi kepada orang tersebut, cobalah lakukan dengan contoh atau suatu tindakan apa yang perlu dia lakukan untuk perubahan yang lebih baik. Maksudnya adalah ketika kita memberikan masukan kepada orang lain, cobalah lakukan bukan hanya sebatas kata-kata saja, bukan hanya sebatas nasihat saja, tapi bagaimana kita mengarahkan atau memberikan suatu tindakan atau contoh sehingga orang tersebut akan melihat apa yang kita lakukan. Nah, dari situlah orang tersebut akan mampu melakukan sebuah tindakan yang lebih baik. Karena apa? Karena sekali lagi, kita tidak hanya menasihati dengan kata-kata, tapi kita bisa mencontohkan tindakan yang baik, dan lebih baik lagi kita bisa menuntun, mengarahkan orang tersebut agar bisa melakukan seperti apa yang sudah kita contohkan tadi. Nah, itu teman-teman, itulah beberapa cara ketika kita hendak memberikan nasihat atau masukan kepada orang lain. Jangan sampai niat baik kita untuk memberikan sesuatu yang baik, niat kita untuk memberikan nasihat dan masukan kepada orang lain agar lebih baik lagi, justru berdampak sebaliknya dan tidak bisa diterima dengan baik oleh orang lain, karena mungkin cara yang kita lakukan untuk menasihati orang lain belum tepat atau belum menggunakan cara yang baik. Nah, itulah teman-teman, semoga bermanfaat, selamat mencoba, semoga kita bisa mengajak banyak orang untuk melakukan sebuah kebaikan, tentunya untuk sebuah perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Tetaplah optimis dan selalu berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.